ada suara-suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Siniar Zolfi Andri Koto. Sekarang saya sedang berdua dengan Jelita. Jelita ini sekarang kelas 11 ya? Iya. Dulu saya mengenal dia sebagai yang suka baca puisi. Dan terakhir kemarin jadi ramai guru-guru membicarakan dia, yaitu dia mewakili DKI Jakarta dalam lomba monolog. Jadi ini sudah peringkat nasional ya. Nah, sekarang apakah itu muncul baru? Dulu. Saya lihat kamu pakai kostum ini, kostum apa tuh? Oh iya. Jadi hari ini saya pakai baju bebas, tapi bawahan saya tetap celana olahraga. Oh, iya. Karena saya itu panitia Ini apa dari classmate. Staf ketiga. Ya. Apa tuh? Ketertiban, keamanan, kebersihan. Ya, dalam acara apa? Classmate. Class meeting. Jadi di 14 itu ada acara class meeting menunggu raportnya dibagikan. Baik, Jelita, saya panggil Jelita aja ya. Ya. Kalau teman-teman panggil siapa? Ada Jelita, ada Ara. Ara, kenapa? Kamu pilih yang mana? Semuanya saya nengok sih. Enggak. Kalau guru-guru rata-rata Jelita ya. Iya. Karena di absen kan Jelita. Jelita. Beberapa waktu yang lalu guru tuh penasaran loh, kamu tampilnya seperti apa? Boleh nggak diceritakan seperti apa sih cerita monolog yang diperankan? Yang di TVRI dulu deh. Di RRI ya? Kalau untuk yang di RRI, jadi saya nampilin monolog karya Putu Wijaya. Judulnya itu Tua. Jadi itu tuh menceritakan tentang ada seorang, karena saya perempuan jadi nenek-nenek, dia itu teringat pada masa lalunya saat dia hebat dan sebagainya, tapi dia merasa kalau itu tuh sebenarnya kurang gitu loh. Kok sekarang saya nggak bisa seperti dulu, saya tuh masih pengen, tapi karena badan saya udah ringkih, saya jadi terhambat gitu. Nah, terus habis itu pada akhirnya dia itu pengen kembali ke masa lalu, tetapi malah di situ saya buat dia jadi kesurupan gitu loh. Jadi kayak kemasukan arwahnya dia saat yang dia dulu, saat arwahnya masuk dan saat keluar lagi, dia itu menjadi sadar kalau emang itu tuh bukan waktunya dia, tapi ada regenerasinya yang lain. Jadi kita itu kan hidup gak kekal, jadi nggak selamanya kita selalu ada di atas, overpower dan sebagainya. Itu panjang. Lama nggak durasi yang normalnya? Lama nggak? Sebenarnya kalau misalnya mau lebih maksimal, menurut saya itu bisa 15 menitan. 15 menit. Tapi karena dari panitia itu lombanya cuma 10 menit, jadi saya maksimalin waktu jadi 10 menit. Ada beberapa dialog atau adegan yang terpotong? Kalau saya sih enggak, tapi saya banyak improv sih. Improv. Iya. Menurut juri itu nggak mengganggu? Enggak sih. Idenya dapat ya. Terus yang di tingkat nasional apa judulnya? Kalau yang di tingkat nasional itu sama yang di tingkat DKI, jadi saya nggak take ulang. Apa judulnya? Bikin sendiri atau gimana? Enggak, kalau itu Sudah udah ditentukan? ditentuin. Bukan, itu juga improvisasi juga. Iya, lumayan. Lumayan ya. Kameranya juga sendiri ya. Iya, semuanya. Kamu aktornya, kamu produsernya, kamu pemainnya, kamu kameramennya juga gitu. Iya. Gimana ceritanya itu, boleh diceritakan? Untuk yang RRI dulu kali ya.
Kalau untuk yang RRI, jujur sebenarnya waktu pertama kali saya minder banget. Waktu technical meeting, saya kan datang ke RRI-nya langsung kan. Dan itu saya cuma bareng sama panitia, sama teman saya yang panitia di sana. Dan kayak orang-orang tuh sama gurunya dan guru teater maupun guru sekolahnya. Dan itu mereka kayak udah nyiapin banyak pertanyaan yang panjang, kayak udah banyak persiapan gitu. Dan sedangkan saya, karena waktu itu juga lagi ada urusan OSIS, jadinya saya belum kepikiran buat nyiapin sama sekali monolognya. Dan di situ kayak oh ya udah deh, yang penting maju aja dulu, karena di situ saya ngeliat panggungnya tuh gede, jadi kayak buat pengalaman aja, mau menang ataupun kalah ya. Dan pada akhirnya pas saat hari H, saya kan juga bingung ya, karena nggak ada orang buat ngebantuin naruh-naruhin, lighting dan sebagai macem. Jadi emang saya udah siapin filenya. Jadi dalam satu file itu langsung mencakup semua background latar, musik. Habis itu untuk lightingnya sendiri saya taruh di naskahnya, jadi biar orang lightingnya bisa tahu di adegan sini itu lightingnya ke sini. Dan ternyata itu lumayan efektif walaupun saya sendirian. Berarti kamu ngerti lighting juga, berarti itu kan membutuhkan ini naskah, berarti orang mempersiapkan seperti ini. Iya, jadi kan waktu technical meeting saya observasi dulu ini lampunya tuh di mana dan saat adegan yang ini kayaknya saya harus ke sini, kayaknya pencahayaannya ke sini. Kamu nggak diarahkan oleh orang lain, cuma kamu yang meminta inisiatif untuk pencahayaannya. Berarti kamu ngerti lighting, berarti jadi berarti talenta ya. Terus sukses. Alhamdulillah sukses ya. Dikasih ada uangnya dia. Biasanya kalau sudah ada uangnya berarti akan ada motivasi baru. Prestasi yang lain apa? Oh, yang ini dulu Pak, yang FLS 2N. Oh iya. Kalau yang FLS 2N itu karena baru benar-benar pertama kali monolog, itu kebetulan waktu itu tuh lagi kan saya juga sakit. Nah, tapi itu juga waktu minggu-minggu ulangan gitu. Jadi saya tuh benar-benar pulang sekolah kan sore, terus malamnya itu belajar, terus kalau misalnya ada OSIS ya rapat. Terus itu benar-benar saya baru bisa belajar buat monolog itu tengah malam. Benar-benar sampai sepi semua baru saya belajar. Sampai jam berapa? Itu sampai subuh. Kamu nggak tidur? Saya dulu kayak cuma sejam itu, kalau hari weekend baru tidur untuk monolog yang FLS 2N. Perjuangan ya, berarti untuk prestasi tidak ada berleha-leha, memang perjuangan ya, memang perjuangan ya. Dan saya juga sudah merasakan tuh ketika diberi tanggung jawab, dia menyanggupinya itu ya ada buktinya. Itu yang di FLS 2N ya. Ada lagi nggak yang lain? Kalau untuk monolog hanya itu sih. Hanya itu ya. Yang lain ini siap untuk diundang. Di OSIS tadi saya dengar kamu sebagai apa di OSIS? Kalau di OSIS itu saya ketua bidang KBPL. Apa tuh? Kepribadian Budi Pekerti Luhur. Nggak nyambung ya? Iya. Mumpung kamu di OSIS, ada nggak terniat bahwa ini monolog ini kan baru nih, bahkan untuk 14 sendiri pun termasuk baru, ada nggak niat jadikan ini sebagai tradisi gitu, turunkan kepada adik-adiknya gitu? Kalau untuk monolog sebenarnya nyambungnya itu lebih untuk ke ekskul. Oh ya, ekskul. Ya, tapi kan OSIS juga membantu ekskul kan? Enggak, kalau sekarang itu kedudukan ekskul sama OSIS itu udah sama. Jadi ekskul nggak dinaungi sama OSIS. Gitu. Oke lah. Ya, setidaknya dengan adanya prestasi, kamu ingin nggak eksis monolog? Atau bagian dari teater? Kalau saya pengen itu eksis gitu, tersendiri khusus. Tapi
Atau ya berharap lah pada siapa gitu, pada kepala sekolah atau pada wakil kesiswaan. Kan kamu sudah juara nih, sudah ada buktinya bahwa kamu bisa menunjukkan kamu punya prestasi. Apa permintaan terhadap sekolah? Kalau untuk permintaan terhadap sekolah ya paling kalau misalnya ada lomba-lomba lagi, lomba monolog ataupun lomba yang lain lebih diperhatikan gitu. Karena saya merasakan sendiri kayak berjuang sendirian, pakai modal sendiri dan lain-lain. Mungkin bisa lebih diperhatiin juga karena saya ngeliat teman-teman saya juga yang lomba, mereka capeknya sendiri, apa-apa sendiri, itu juga kan buat mengharumi nama sekolah, mungkin bisa lebih diperhatikan. Karena waktu saya lomba-lomba keluar gitu, itu saya sendirian, tapi saya melihat sekolah-sekolah orang lain itu ada participate dari sekolah gitu. Sedih nggak? Sedih, jujur sedih. Ya diperhatikan apanya? Kamu pergi apa sendiri? Iya, Perginya dengan mama, ya, tidak ada guru pembimbingnya. nggak ada. Termasuk yang ikut lomba tingkat nasional itu juga sendiri? Iya. Sendiri loh. Tapi ketika sudah juara baru orang ramai gitu ya? Ya apa-apa, sama aja jadikan hikmah saja. Saya juga maklum itu. Itu juga ada untung untuk sekolah loh. Sekolah juga diuntungkan, guru-guru juga diuntungkan. Makanya saya tadi kasih kesempatan untuk silahkan apa permintaannya. Rata-rata seperti itu, orang sebelum bisa membuktikan ya harus berjuang sendiri dulu. Dalam pergaulan sehari-hari, kamu melihat remaja sekarang seperti apa? Kamu suka gaul gak? Jujur saya sebenarnya walaupun terlihat ekstrovert tapi sebenarnya saya introvert Introvert? juga, jadi saya ambivert sebenarnya. Mendua tuh. Enggak, maksudnya kamu suka gaul nggak seperti orang teman-teman yang lain? Nah, kalau nanti kan disisihkan oleh teman-teman. Kalau untuk berteman, saya berteman sama siapa aja, tapi kalau misalnya kayak untuk weekend mungkin orang-orang pada jalan atau gimana ya saya di rumah karena kecapean waktu hari sekolah, jadi Sabtu Minggu tuh buat istirahat. Istirahat. Bukan untuk teman atau untuk bestie. Sekarang kan ada bestian ya. Ya saya lihat banyak juga siswa itu hari-harinya habis untuk teman gitu, bukan untuk prestasi. Apa pesan kamu pada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bergaul, berteman, sementara prestasinya tidak ada? Kalau menurut saya karena hidup itu kan pilihan masing-masing. Mungkin emang dia mau menghabiskan masa mudanya itu untuk bergaul, itu sebenarnya nggak apa-apa selagi positif, nggak yang aneh-aneh. Ekskul yang benar-benar kamu inginkan sesungguhnya apa? Kan semuanya ini cabutan ini, nari juga cabutan, melukis, pidato, monolog. Ya karena itu yang ada, ambil. Kebetulan juara. Nah, yang diinginkan semuanya apa ekskul? Gimana ya, saya kan orangnya suka kadang-kadang cepet bosen ya. Jadinya akhir-akhir ini sebenarnya nggak tahu kenapa pengen nari. Nari? Itu punya piala juga kan nari? Nari apa? Ya, tari itu ya, Tradisional? Iya, tradisional. Apa yang paling kamu sukai tradisional? Mungkin karena emang di sanggar saya tarinya itu kebanyakan Kamu ikut sanggar? iya, kebanyakan Jawa Barat sama Betawi, jadi saya lebih influence. Tapi saya nggak pernah lihat kamu nari. Iya, saya nari di lebaran. Ikut lomba juga? Ikut lomba juga nari di luar? Ya maksudnya mengikuti lomba tapi sekolah nggak tahu gitu? Iya. Tari sebetulnya ya? Jadi Iya. jiwanya tari sebetulnya? Sebenarnya saya dari dulu emang awalnya tuh emang nari. Kan saya bilang dari SD itu sebenarnya saya awalnya nari. Berarti teman-teman nggak tahu? Mungkin kalau yang
berteman di Instagram tahu. Oh, saya berteman. Nggak tahu. Tari, saya juga baru tahu kamu yang paling kamu ingin tari ternyata. Iya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada prestasi di monolog. Kekuatan mana masih tari? Timbang. Timbang ya. Ya karena peluang itu kamu sudah memanfaatkan peluangnya, kamu ada prestasi di situ. Kayaknya nyaman juga gitu ya. Iya. Ayo sekolah, ayo ini sangat berbakat ini, punya potensi dan sudah berprestasi. Saya ingin ini tidak terlewatkan sia-sia, mumpung masih kelas 11 ya. Saya ingin di kelas 11 ini lebih maksimal lagi. Oke, Rita, terima kasih. Nanti saya minta beberapa foto-foto berhubungan dengan itu ya, dengan prestasi kamu, terus videonya. Kita langsung saja ke penampilan selanjutnya, yaitu Jelita Zahara Anggita dari SMA 14. Selamat menyaksikan. Di hadapanku berdiri seseorang dengan perawakan yang sederhana. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa namanya. Tapi ia tampak mencurigakan. Ia mendekat kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak siapa-apa. Tetapi waktu terus berjalan. Aku hanya melihat sebuah kursi di sana. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan sakiti aku. Apa yang dia lakukan? Jangan sakiti aku. Tepat. Aku mengenainya. Darahnya menetes dari dahi menuju mata. Matanya terpejam. Darahnya menetes menuju pipi. Bercampur dengan air mata. Tidak. Apa yang kau lakukan? Telepon. Benar, aku harus menelpon polisi. Mengapa telepon itu tidak berfungsi? Mengapa ada suara-suara? Tidak. Jangan sakiti aku. Belakangku adalah tembok. Jangan. Dia masuk ke dalam tubuhku. Dia masuk ke dalam jantungku. Hidungnya terluka. Luka itu ditelan oleh mulutnya. Dia meludah dahak yang kencang.
yang harus aku lakukan? Apa kamu ingin tahu itu? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Aku hanya seorang tua yang ringkih. Aku di sini. Kalian tidak boleh. Tidak ada yang bisa dihakimi. Selendang ini. Tolonglah aku. Bantulah aku. Aku hanya dapat menatap punggungnya. Aku. Kalian mendengar suara lonceng gereja? Ya, aku tahu dan aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jelita Zahra Anggita dari SMA 14 Jakarta.